Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya, limpahan rezekinya, kita bisa berkumpul dalam kegiatan majelis ilmu pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita curahkan kepada suri tauladan kita terbaik sepanjang zaman, guru terbaik kita, beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani selaku pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini. Kegiatan ini bertepatan dengan Milad Yayasan Bina Amal yang ke-24 yang bertemakan bergerak bersama, lahirkan generasi terbaik bangsa. Semoga di usia yang bertambah, Yayasan Bina Amal semakin memperluas kebermanfaatannya untuk umat. Amin. Mari kita buka bersama-sama acara pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ukhtina Arina Salsabila. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitik غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Mbak Arina Salsabila yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan majelis kita pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu materi inti. Mari kita sambut bersama pembicara kita, beliau Ustadzah Diah Rahmawati. Kepada Ustadzah Diah Rahmawati kami persilahkan untuk menempatkan diri. Langsung ya. Langsung bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita karunia-karunia pada masing-masing kehidupan kita yang telah terpilihkan. Seluruh karunia yang diberikan kepada kita itu sebagai tambahan ya, tambahan modal agar menjadi lebih bersih, lebih berkualitas dan lebih bisa mengembangkan kebaikan. Nah, mudah-mudahan seluruh karunia yang diberikan pada kita benar-benar bisa kita olah ya dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ya, ini bersamaan dengan hari jadi Milad Bina Amal yang ke-24 ya. Kita mensyukuri ya, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita ya, agar itu menjadi kenikmatan yang lebih besar, menjadi sebab kebaikan yang dengan itu kemudian kita diberikan kemudahan, kelapangan dan keberkahan untuk tumbuh dan berkembang kebaikan kita. Kenapa kebaikan? Karena hidup itu aslinya itu modalnya ya hanya kebaikan itu. Yang lainnya tidak akan menjadi bagian ya, bagian penilaian. Maka kita pun memproses seluruh kehidupan kita itu agar bisa mewujudkan karya. Karya itu sebuah amal atau aktivitas yang kita lakukan yang akan berdampak terus-menerus bahkan ketika kemudian kita sudah meninggal. Tema yang diberikan itu bersama ya, bersama mewujudkan generasi penerus yang lebih baik gitu ya. Nah, itu kalimat bersama. Ada sebuah penelitian dalam pendidikan itu yang mengatakan proses pembentukan karakter, ya kita bicara generasi, itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama rumah. Itu membentuk karakter atau sifat-sifat yang muncul dari kebiasaan yang terbentuk di rumah. Kedua, sekolah. Sekolah berfungsi untuk mematangkan definisi, ya, agar orang-orang yang kemudian berada di dalamnya, yaitu guru, yaitu pegawai, yaitu murid, gitu ya, itu
bisa melakukan banyak hal ya dengan ilmu yang diberikan secara definitif, memang ya secara definitif ya, untuk membantu pembentukan kepribadian ya. Misalnya begini, nanti yang mau saya sampaikan, sekolah itu membantu definisi disiplin. Kenapa? Karena disiplin itu adalah pancaran dari keimanan. Nah, definisi disiplin itu ada dua. Satu, on the time. Dua, on the track. Ya kan? Nah, karena kalau tidak dilatih, nanti tidak sampai. Misalnya, ada orang itu yang disiplin. Entah itu gurunya, entah itu muridnya, on time. Tapi tidak on the track. Kenapa? Nesunan, ya kan? Nesunan, tidak bisa berwajah berseri, ya kan? Gampang marah, ya, itu namanya tidak on the track, ya tidak on the track. Ya, sehingga saya dulu tahun 88 itu guru SMA, tahun 88. Kamu udah lahir belum? Belum, ya. Saya guru SMA waktu itu. Ada seorang murid, ya, ada seorang murid itu yang tidak nakal. Dia pendiam, ya. Tapi wajahnya tuh nggak pernah berseri, ya. Jadi kalau lagi di meja nih nulis gitu, lah saya tuh heran. Saya lihat ini anak itu kenapa gitu, kok tidak pernah bisa berseri gitu wajahnya. Sehingga saya datangi kan ke mejanya itu. Dia nggak tahu kalau saya datang karena dia menunduk dan gini, kan gitu. Nah sehingga disenggol temannya, gurunya datang gitu. Ketika disenggol, dia nengok, apa sih? Nggak ini, ya. Orang yang tidak berseri itu lanjutannya tidak akan jadi baik, tidak bisa ngomong baik, ya. Kemudian ekspresinya juga semakin buruk, gitu ya. Nah itu tadi, bahkan ketika kemudian kenapa kita itu harus bermuka berseri, misalnya gitu ya, karena efeknya itu kurang bagus, misalnya begitu. Nah yang ketiga itu adalah lembaga-lembaga yang bisa menumbuh kembangkan aktivitas di masyarakat. Ya, penting, ya itu penting. Kenapa? Karena kalau di rumah tadi terbentuk karakter yang kuat, ya di sekolah mendapatkan ilmu dengan definisi dan gambaran yang jelas sehingga menjadi mudah dan memudahkan orang lain untuk berbuat baik. Nah kalau di masyarakat itu membentuk leadership. Kenapa tidak di sekolah? Wong podo-podo ketemu, karena ketemunya kuwi terus, dan di sekolah itu sudah ada peraturan, tidak boleh gini, tidak boleh begini gitu. Jadi kita berhadapan dengan kondisi orang yang ya tadi pakai aturan. Kalau di masyarakat kan tidak. Maka memang dulu banyak sekali yang kemudian menjadi keberatan ketika adanya full day school. Ya, kenapa? Karena tidak bertemu dengan masyarakat, gitu ya. Tidak bertemu dengan masyarakat, tidak bertemu dengan karakter yang heterogen gitu. Nah itu yang menyebabkan kemudian tidak mempunyai sikap kepemimpinan yang bijak gitu. Nah itu nanti kita lihat ya, kita bahas satu persatu untuk proses ketiga komponen itu ya. Saya tulis di sini ya, ada 3 komponen tadi ya. Satu, rumah ya, sebagai basic ya, karakter. 2, sekolah mengembangkan cara berpikir. Yang ketiga ya, masyarakat. Nah, ini memang harus bersama. Kita semua mempunyai
tugas ya, bagaimana membuat sebuah lingkungan dan kondisi yang menyebabkan anak-anak itu kemudian berkembang ya, bersih ya, kemudian berkualitas ya, dan kokoh ya. Di rumah ya, sebagai basic karakter. Kenapa di rumah ya? Kenapa di rumah? Karena memang rumah itu diujikan kepada kita. Ketika kita punya rumah itu harus bisa menurunkan rahmat yang sangat kuat ya, rahmat yang sangat kuat. Nah, sehingga itu punya pengaruh ya, punya pengaruh yang besar ya, punya pengaruh yang besar untuk proses pembentukan kepribadian orang-orang yang ada di rumah. Memang salah satu yang cukup berperan ya dalam proses pengkondisian rumah ya, itu ibunya ya. Kenapa ya dikonotasikan bahwa dia banyak di rumah, walaupun sekarang ibu-ibu metu terus ya kan. Nah, itu tadi yang kemudian menyebabkan bagian proses transfer energinya itu terganggu ya. Untuk bahasa yang mudah, kenapa rumah itu memberikan bagian yang kuat ya terhadap transfer energi karakter. Nah, saya sebelum membahas rincinya, saya tak menggambarkan begini. Ini orang ya, ini orang. Kita bicara tentang manusia. Gue nak gambar apa kesuwen. Manusia itu yang pertama dia diberikan, sebenarnya kalau bahasa sekarang aura, tapi jadi ya tidak tepat kalau aura ya. Jadi dia diberikan garis ya, pengaruh ya dalam kehidupan. Yang pertama fisik, garisnya itu garis fisik. Maka orang itu merasa nyaman, merasa pede gitu ya. Kalau punya fisik ya, fisik yang bagus lah ya. Kalau wanita ya putih ya, tidak berjerawat misalnya begitu ya, macam-macam bentuknya, cantik dan lain sebagainya. Tetapi ternyata fisik itu tidak menjadi hal yang menentukan dalam proses kehidupan ya. Makanya ketika Allah membuat ada orang yang cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, enggak apa-apa ya. Itu tidak sangat mempengaruhi. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena sekarang itu orang itu salah cara berpikirnya. Untuk memikirkan fisik saja itu mereka membuang banyak kebaikan ya. Contoh gini, ini contoh yang gampang ibu-ibu ya. Ketika orang itu kepengen beli skincare, nah nggone Bina Amal ya terkenal operasi skincare. Sempat apa ora nang pondok nganggo skincare bareng ya kan? Ya, nah itu tuh bisa sampai ratusan ya, bisa sampai ratusan, misalnya 500.000 misalnya gitu. Padahal sedekahnya tetap 5.000, sedekahnya tetap 5.000. Artinya perhatian terhadap fisiknya itu sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, bahkan saya sering cerita karena itu terjadi. Ada tukang ke tempat saya, pinjem uang 500.000. Saya bilang, lah urung kerja kok wis nyilih duit apa? Lah niku istri saya marah Bu, sudah seminggu ini ndak mau ngomong. Lah napa? Lah niku nyuwun arta gangsal atus itu untuk ke salon. Lah tak bilang, lah Pak istrimu cantik, nggih mboten. Lah ya mesakene ya. Urip bisa nganti kayak gitu tuh, ya kan? Nah itu. Orang sedemikian rupa ya, proses fisik itu sedemikian rupa. Nah, sehingga tadi dia menghilangkan banyak hal. Yang kedua, ilmu. Itu sebabnya kemudian hadis itu menyatakan orang yang berilmu itu diangkat, derajatnya diangkat. Ya tidak. Nah, itu sebabnya kenapa salah satunya tugas manusia itu menjadikan orang punya ilmu. Penting itu. Nah, tadi kita bicara fisik, banyak sekali ya orang yang biasa-biasa saja, atau kalau kita kasar ya jelek lah gitu ya. Ketika kemudian punya ilmu, itu tetap punya pengaruh. Kenapa? Karena langit mengangkat derajat orang yang berilmu.
Tapi perlu diketahui, yang namanya ilmu itu satu, mengetahui ya berbagai persoalan dengan gambaran yang jelas, itu ilmu. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang wis macane akeh, tapi kon nyebutke ra iso. Nah, salah satu yang kadang-kadang tidak jelas gitu. Ada yang berkonsultasi pada saya tentang begini. Bu Diah, suami saya itu kepengen mendidik anak-anak agar mengerti bahwa anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka sejak kecil diterapkan anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian, gitu. Sampai anak perempuan saya itu nangis, ya. Nah, nangis karena untuk sithik sangu ya luwih sithik dan lain sebagainya begitu. Menurut Bu Diah itu gimana? Saya bilang konsep 2:1 itu hanya ada terjadi di waris. Nah, kok terus diterapkan yang ngendi-ngendi itu namanya kan tadi gambarannya itu menjadi tidak jelas. Nah, sehingga kemudian atau ada misalnya gini. Ini ada yang konsultasi. Jadi ada keluarga itu yang mengambil anak asuh. Dari bayi diopeni sampai umur 25 tahun. Setelah umur 25 tahun, bayinya ini laki-laki nih, si ibu dan anak itu saling mencintai. Ribet, saling mencintai sampai zina. Nah, kemudian setelah zina baru tanya, saya bingung, saya harus meneruskan dengan siapa? Apa dengan bapaknya, apa anaknya? Ngono ki piye maksudnya? Ya kan? Sebelum saya menjawab, dia tuliskan, tapi Bu, saya memahami bahwa hati itu tidak bisa menipu, katanya gitu. Kemudian saya jawab, siapa bilang hati kita itu nggak bisa nipu? Itu siapa yang bilang? Iya kan, itu ilmu. Siapa yang bilang? Kalau memang itu dari hati nurani yang tidak bisa nipu tadi, syaratnya apa? Sesuai dengan Quran, sesuai dengan kebenaran, itu hati nurani. Kalau tidak sesuai, yaitu tadi kan tidak sesuai, itu namanya nafsu, ya kan? Inna nafsa al-amaratu bisu ila makrahima rabbi. Nafsu itu tidak sekedar membujuk, memerintahkan kamu untuk berbuat jelek, bahkan keji, ya, kecuali nafsu tadi yang dirahmati. Itu kan ilmu. Jadi kadang-kadang orang itu mengatakan, kata hatiku mengatakan begini, gitu. Itu kesroh gitu ya, kan gitu. Nah, ada juga ini perkara ilmu. Kita itu sudah biasa puasa, tetapi kemudian muncul konsep intermittent fasting. Jenengan ngerti intermittent fasting apa ndak ini Bapak? Para ustadz intermittent fasting. Dan orang itu kemudian berperasaan, wah iki sing tak goleki. Nek menurutku toh apik ngene timbang poso Senin Kamis. Ya, kenapa? Karena jelas, hasilnya jelas. Apa? Kurus. Hasilnya jelas kan? Kurus. Lah nek poso Senin Kamis malah tambah lemu. Lah itu kan kacau, ya kan? Macam itu. Sampai orang yang intermittent fasting itu yang awalnya maksudnya sehat bertanya pada dokternya, "Dok, saya kan lagi IF, intermittent fasting. Kemudian saya kepengen puasa Senin Kamis, enaknya gimana ya Dok? Apa tidak puasa dulu?" Apa kata dokternya? Lah kalau mau puasa ya puasa aja atau buka repot dulu. Gitu sampai repot. Nah, itu intermittent fasting. Itu sampai ada seorang ibu bertanya, Bu Diah, kan puasa Ramadan itu, puasa itu kan 12 jam. Bagaimana kalau puasa Ramadan itu saya ngambil jendela puasanya itu malam? Loh, kok enak, karena kalau siang saya puasa lemes, ya podo, ya kan? Maksudnya itu, saya bilang ini ibu kesroh ini, ilmunya kesroh, ya kan? Nah itu tadi. Jadi jangan dikira, ya orang berilmu itu kenapa diangkat derajatnya? Karena dia punya ketepatan dalam memilih. Dan ketepatan itu tidak bisa terjadi tiba-tiba, itu butuh proses. Nah itu kenapa kemudian ada ilmu, karena agar punya ketepatan, ya. Nah nanti kalau proses sekolah, anak sekarang itu begini, kamu kok enggak belajar, kan ujian. Mama tahu enggak, temanku yang ranking 1 tuh enggak pernah belajar.
kata dia yang namanya juara itu bejo-bejonan. Nah, ini pramumet ibu nih ya. Iya kan? Nah karena memang ketoknya seperti itu, dia tidak menyadari bahwa proses ketika anak itu di kelas mendengarkan kemudian masuk itu dianggap bejo-bejonan itu tadi. Saya punya ponakan gitu, saya bilang, kamu kok enggak ke masjid? Saya bilang, ngerti rak le, aku pas neng masjid mingi bijiku elek, pas orang neng masjid bijiku apik, ngono pramumet ya. Nah itu tadi, maka kita harus menyampaikan. Kadang-kadang anak-anak itu kita tidak bisa menyampaikan proses disiplin, hanya kemudian yang tahu tekanan. Bagaimana menerangkan bahwa disiplin itu adalah bagian yang akan menjadikan modal bagi dia untuk sukses itu nggak kena, karena anak itu nggak kena, gitu kan ya. Jadi itu yang menjadi bagian ilmu ya. Kemudian yang ketiga, pengabdian. Pengabdian atau yang disebut keikhlasan. Keikhlasan ya. Ini apa saja yang kita lakukan dengan ini tuh di rumah itu akan memancarkan cahaya. Ini cahaya ya, bukan rambut jegrak, cahaya. Nah, ini yang disebut pancaran energi positif. Nah, sehingga ketika kemudian di keluarga itu memang apa-apa yang dilakukan itu keikhlasan itu apa? Satu, melakukan karena perintah. Dua, caranya benar, kaifiat ya, punya kaifiat, caranya benar. Yang ketiga, dilakukan terus-menerus ya. Terus-menerus. Ya, sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Amal yang dilakukan dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Nah, kebiasaan inilah yang oleh Allah akan dihadiahi sikap istiqomah. Nah, sikap istiqomah itu adalah sebuah karakter yang Allah berikan kepada kita untuk menjamin proses kehidupan. Kenapa? Karena satu, menjadi optimis ya. Dicabut, ini kalimatnya Allah, dicabut rasa takut pada masa depan. Bahasa kerennya optimis. Ya, pribadi yang sukses itu optimis. Kedua, dicabut rasa sedih. Ya, karena hidup itu yang merusak itu ini. Orang itu ya nek wis takut sedih. Sedih itu terhadap apa? Ya, pada apa-apa yang dilihat dari karunia yang diberikan pada orang lain. Ya, kalau ada orang itu sedih, aku besok jadi apa tidak, itu takut. Takut itu pada masa depan. Sedih itu pada apa yang dilihat. Nah, makanya harusnya pondok itu memberikan pelatihan bagaimana orang itu bisa menerima setiap karunia. Ya, itu kalau nyanyian anak, aku adalah diriku sendiri, kan gitu. Kamu adalah dirimu sendiri, kan gitu. Iya enggak? Aku punya mata, kamu punya mata, kan gitu. Itu nyanyiannya cucu saya itu. Itu gitu, ya kan? Jadi itu berat. Asal kemudian timbul sedih, mesti ada yang dilihat. Temannya pakai kerudung baru lah, ya kan? Ya kalau dalam bahasa umum perumahan itu sama. Perumahan itu sama. Akrab semua. Apa kuwi lomba Agustusan yo rame. Nah, ketika sudah mulai ada yang punya mobil, itu sudah masalah.
Wis saiki ora golongane awake dhewe kan gitu ya. Terus masalah kok iso ya? Waduh macam-macam, sudah masalah. Gitu. Makanya ketika seseorang itu wis hatinya itu tadi tidak kuat, energinya tidak tinggi, ya, kemudian senangannya jalan-jalan, wah itu peluang untuk sedihnya sampai stres. Ya, sampai stres itu. Nah, kemudian yang terakhir setelah ini bisa dihilangkan, diberi rasa senang oleh Allah, senang atau bahagia pada amal yang bisa dilakukan. Nah, jadi ya ini makanya banyak sinarnya langsung keluar. Contoh, kita baca Quran, baca Quran itu hati ini nesu karena itu tugas, maka ini tidak nyala, nggak nyala. Maka malaikat bertanya, itu kenapa tidak nyala? Dia baca Quran, malaikat penjaganya ngomong, oh ini biasa, ya, dia mau coba ini karena ditugasi, makanya wajahnya bentuknya kayak gitu. Kalau bahasa umum ya lagi ada masalah baca Quran, maka tidak nyala karena uang itu biasa yang gede masalah mau coba ora ya ora malah dolan gitu, nggak nyala masalahnya, jadi nggak bisa ditipu energi ini. Nah ini di rumah itu sangat dibutuhkan. Bagaimana bisa, kenapa transfer energi itu langsung, ya. Makanya kalau kemudian rumah itu tidak ada salah satu yang memberikan energi positif, itu memang berat. Kenapa saya bilang salah satu itu dari buat apalagi semua, ya. Dalam kaidah hikmah mengatakan kegelapan itu tidak pernah bisa menutup cahaya. Ya kan, kegelapan petang dedet. Apa nek kene bengi petang apa lagi? Petang dedet. Ada cahaya yang kecil, itu tetap mana? Ya. Kegelapan itu tidak pernah bisa menutup cahaya. Jadi yang namanya para pendidik, kalau memang kepengen menjadi sebab kebaikan, lakukan saja. Karena itu tetap akan terpancar. Nah sayangnya kita itu kadang-kadang menuntut ya, hasil yang lebih. Nah itu ya karena tadi memang kadang-kadang tidak ini ya, itu nggak bisa ditipu ini. Ya. Misalnya nih ibu-ibu nih ya kerja di rumah ya. Tadi pagi-pagi saya dijemput 5:30 itu ya wis kabeh rampung. Karena saya biasa memang masih jam 6. Nah, kalau saya ngerjakan bet sat ya sambil marah, tidak bisa tersenyum, itu nggak keluar, ini nggak keluar. Makanya malaikat atau seluruh penduduk langit dan bumi nggak ngerti kalau kita sedang berbuat baik. Ngertinya, wah monggo bosnya datang, silahkan. Ngertinya itu orang yang lagi marah, tapi modelnya gitu. Jadi banyak hal kita ya, orang tua itu nasihati, nuntun anak, aslinya nesu, jengkel gitu, enggak keluar, cahayanya enggak keluar. Ya, sehingga ketika kita nasihati itu tidak melempar energi positif. Nah gitu. Doa misalnya, nyun sewu ya, orang sekarang itu ya. Anaknya bilang, aku doain ya Mi, aku mau ujian, ya selalu pasti, semoga menjadi mudah, semoga nilainya bagus, ngono dah. Neng orang dulu itu nek dikon ndongake, kowe ujian sampai jam piro? Jam 8 sampai jam 10, Mi. Oh iya, gelar sajadah, Pak. Gelar sajadah. Dia akan berdoa saiso-isone ya sampai jam 10. Energi itu yang kemudian mengalir. Gitu. Nah, ibu saiki, oh iya pasti. Ya, terus ngobel kancane, anakku wis metu, malah dolan, ya. Nah, kenapa? Aktivitas amal itu harus dilakukan. Kalau tidak menimbulkan sinar. Ya. Maka misalnya Quran. Kita lihat botol minuman. Aku ora dikei ngombe soalnya, ya. Botol minuman, ya. Saya Pak pinjem botolnya Pak Bos ini Pak. Ora arep ngombe aku. Ora burang ngombe aja dibuka wis taruh sini aja, wis tanggo contoh.
botol minuman ini kelihatan segar, ya kan? Kalau diminum, Pak. Nek ora ya wis ngono, malah marake ngelak, ya kan? Kalau diminum, ya makanya kan ada orang ngelak ngerti air, malah stres, Pak, ya kan gitu ya. Kalau diminum, Quran juga begitu. Kalau Quran itu tidak dibaca, maka tidak memberikan energi positif. Dan minum saja tergantung kebutuhan kita. Kalau kemudian berlebihan, oh ya itu malah bikin mencret, kurang dehidrasi. Quran juga begitu. Maka sampai dikatakan ini hitungan cahaya ya. Saya bicara tentang basic karakter. Kadang-kadang ada orang biasa itu yang orang iso didik. Maksudnya orang duwe teori pendidikan, tapi anaknya apik-apik. Kenapa? Energi positifnya kuat. Gitu, ya. Sampai dikatakan ukuran, ini ukuran Quran ya. Karena itu dilakukan di rumah. Ya kan? Anjiran mosok mlaku-mlaku meh mangkat kantor karo maca Quran kan ora, ya kan? Basicnya di rumah. Kenapa? Karena rumah itulah yang nanti akan memancarkan. Sampai dikatakan ada judul rumah yang penuh cahaya. Gitu. Gitu. Coba ya kita lihat. Kenapa Allah perintahkan kita itu membiasakan membaca Quran sehari 1 juz. Sehari 1 juz. Ya. Itu kalimatnya tidak bacalah Quran sehari 1 juz. Saya sering diperiksa, ibu dapat dasar dari mana? Ngono ibu-ibu. Maka saya bilang hadisnya itu mengatakan selesaikan Quranmu dalam waktu sebulan. Ada sahabat saya lebih dari itu dan sebagainya sebulan. Intinya 1 juz. Nah kenapa coba? Karena 1 juz itu ada 25.000 sampai 35.000 huruf. Kalau dibaca ya, dibaca itu kali 10. Dibaca kali 10. Berarti 250.000 ya sampai 350.000 kebaikan. Ternyata rumusnya begitu. Bagaimana bisa mengubah masalah menjadi hikmah? Itu butuh 250.000 sampai 350.000 kebaikan. Kalau Quran itu tidak diturunkan, tidak disuruh baca, kita disuruh tetap rak maca. Kita masih beruntung itu ya. Kita jadi wali kelas itu. Lah kon nyimak. Walaupun kalimatnya begini. Yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang sama. Ora yo sing ngomong sapa ya. Kenapa? Karena yang ora maca ora nyimak. Nek nyimak padha pahalane. Malah turu ya. Ono sing mainan HP, nyimak Pak, nyimak. Sama. Nah, di surat Al-Jumu'ah itu katakan, dekatkanlah manusia itu dengan Quran. Dekatkanlah manusia itu kepada Allah dengan Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, dekatkan mereka dengan tazkiyatun nufus. Itu apa? Wirid. Wirid Quran itu ya, mulai dari Al-Kahfi, As-Sajdah, Surah Yasin, Ad-Duhan, Ar-Rahman, Al-Waqiah, itu 1 juz Pak, lebih. Sehari, dibaca sehari, itu ternyata 1 juz, lebih 36.000. Taruhlah ada orang yang mempraktekkan membaca Al-Fatihah 314 kali karena dinisbatkan Ahlul Badar, itu jumlahnya 36.000 huruf. 1 juz juga. Gitu loh maksudnya. Jadi itu nggak bisa ditawar. Kalau kepingin selalu mengubah masalah menjadi hikmah, maka butuh modal. 1 hari itu sampai segitu. Wah gue nek orang nek Quran sak kemenge, ya kan? Sak kemenge, wong nyapu ngepel, nyuci nyetrika, belanja masak kagek 6 Bu kebaikane. Oprak wis kuwesel ya kan? Luar biasa. Dalam rangka apa? Memancarkan energi. Jadi kalau kita itu salah niat, ya, enggak terpancar. Makanya akhirnya apa? Anyel. Kenapa? Ya karena tadi ternyata amal-amal kita itu tidak menghasilkan sesuatu yang membuka kemudahan, kelapangan dan keberkahan, walaupun kita tidak terhubung.
anaknya di pondok dan sebagainya, tugas gurunya enggak lah, masing-masing mengambil peran agar kita mendapatkan bagian itu. Ini walas-walas yang telaten sama anaknya ya asal tidak mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu menyalakan api untuk membakar amal. Rugi ya entuk kesel tok ya. Piye Bu dadi walas? Ya Allah nek entuk milih lha aku wegah. Lah wis ditugasi piye lho jeneng ki piye ta itu kesempatan Bu. Wah apalagi belum nikah dan sebagainya itu mengambil. Nah ini pernah ya saya itu ngisi di PKK provinsi ya. Ada dosen yang tanya, Bu Dia menurut Bu Dia gimana, kenapa pesantren itu didirikan, bukankah itu merusak tanggung jawab orang tua, begitu pertanyaannya dosen itu. Saya bilang sebentar ya Bu, kita tarik dulu dijabarkan dulu pertanyaannya. Ibu perlu difahami, tugas manusia yang utama itu menurunkan rahmat ke bumi. Kalau dalam bentuk masyarakat itu kita disuruh menjaga masjid dan majelis. Ulama punya tugas khusus, yaitu apa? Membuat kristalisasi rahmat yang lebih besar, itu yang disebut pondok. Rahmatnya turunnya lah Gus dikristalisasi. Makanya jangan heran kalau di pondok itu anak-anak ngapal kene cepet, tekan ngomah hilang kabeh. Ya gitu sing rada di waspadai omahe ya. Hilang. Anak saya gitu di pondok. Covid itu kan dirumahkan. Meh ujian apalannya kurang 5 juz. Kurang 5 juz gitu ya. Mulai nang pondok 2 minggu saya Pak. Ya. Kenapa? Karena rahmat yang sangat kristal di pondok itu menyebabkan rahmat itu apa? Turunnya agar kita menjadi mudah, senang dan semangat dalam berbuat baik. Itu. Jadi itu tuh bagian. Perkara ibu itu tidak mau mondokkan enggak apa-apa, Bu, enggak usah bilang kayak gitu. Itu hak masing-masing. Yang mondokkan pun jenengan akan diuji dengan rumah. Ketika anak pulang rumah ya, kemudian berubah sama sekali, itu energinya kurang. Energinya kurang. Begitu ya. Jadi saya enggak usah pakai teroris ngene wae gampang diring-iling ya. Lah tapi nek jenengan ndak dengarkan nanti kuwi kok gambar jalangkung, ora jalangkung ya. Jadi itu benar-benar untuk di. Nah sekarang di sekolah ini masih membekali anak-anak. Kenapa saya sebut definisi? Karena anak-anak itu belum mengilmui. Energi gurunya lah yang akan membantu anak-anak itu memahami, ya gitu. Itu sebabnya bedanya ya online dengan offline. Orang ngaji di online mendengarkan yang tidak didapat apa? Rahmat. Karena rahmat itu turun ketika orang berhadapan. Memang kita ngaji online itu dapatnya kebaikan. Makanya sampai para ustadz mengatakan ciri khas orang yang senengane ngaji gurneng online itu ciri khasnya nampak satu apa? Ngeyelan. Ya karena merasa punya banyak ilmu. Bos ustadz ini gitu, tapi perkembangan amalnya lambat. Kenapa? Rahmatnya yang tidak turun. Gitu. Itu sebabnya itu menjadi bagian yang sangat menentukan. Tidak bisa ditipu. Ya tidak bisa ditipu. Nah sekarang kita bicara tentang sekolah. Sekolah itu menerapkan bagaimana anak-anak itu memahami sifat-sifat yang dibutuhkan. Satu, ya, kita menjabarkan sifat yang terpancar dari imannya. Ya, maka dalam bahasa kerennya itu sekolah itu membangun kecerdasan. Membangun kecerdasan. Saya itu ngeklik, ngisi kecerdasan itu saya ngeklik tentang tingkat kecerdasan ya, di Google nanti bisa diklik tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan itu yang pertama pinter, yang kedua cerdas, sudah punya ketepatan, yang ketiga brilian, yang keempat jenius, yang paling tinggi apa? Sederhana.
Yang paling tinggi sederhana. Sederhana itu yang dibahasakan dalam syariat ikhlas. Kenapa sederhana itu tinggi? Ya karena orang ikhlas itu bahkan tidak usah mikir, Pak. Ya, saya ngisi di Karesidenan Magelang. Ada yang tanya, Bu Diah, bagaimana tipsnya agar kita bisa ikhlas? Kok kayaknya paling sulit banget saya itu ikhlas, katanya. Dan ternyata ketika saya ngomong-ngomong sama ibu saya, sama persoalannya, berarti keturunan, gitu Pak. Ya karena podo gitu. Nah saya bilang sebentar ya, kita ambil pertanyaannya tadi. Kenapa saya bilang ulama itu mengatakan semudah-mudah amal itu ikhlas. Lebih itu kok ada diangel lebih. Semudah-mudah amal itu ikhlas. Kenapa? Karena gak usah mikir. Ikhlas itu nek kowe krungu perintah, ngerti perintah, lakonono, lakukan saja semampumu sampai Allah selalu meningkatkan kemampuanmu. Ikhlas tuh. Ya. Kemudian tadi terus bahkan kemudian membentuk sebuah kepribadian. Maka ya tadi perintah tadi, kalau nyari mantu ya atau kita nyari pegawai, itu yang diteliti pertama kali, mampukah dia itu memperhatikan perintah. Kenapa? Allah sampaikan orang yang konsentrasi pada perintah, fokus, itu namanya fokus ya, akan menghasilkan jalan-jalan yang strategis. Dua, produktif. Jadi orang itu yang tidak produktif mesti nggak konsentrasi pada perintah. Kenapa? Karena tadi kakean mikir. Lah iya, lah mau diperintahke ya kan? Kita diperintahke kon salat. Ngono ya dadak golek mukena sing apik, ora dibiji, mukenane ora dibiji, ya. Salat ya salat. Menak aku toh podo-podo salat ra khusuk, mending rasa sisan, rasa sisan. Saking mikire, misalnya gini. Kenapa? Itu penting. Ya, ada orang itu bilang, Bu Diah, nah, saya itu kan berkembang dari pertanyaan. Bu Diah, Pak D saya itu haji. Tapi saya ragu untuk titip doa. Karena Pak D saya itu memang ibadahnya kurang bagus. Ngono wis. Menurut Bu Diah, afdol mana? Yang doakan Pak D atau saya sendiri berdoa pakai video call? Video call sama siapa? Ka'bah. Biar lagi tekan mic ya Pak. Nah, Pak D ini lah. Ka'bah itu kita kayak, wes dang dungo. Aku saat disok-sok uang kan ngono, ya kan? Wih bahasanya ya anyal, Pak D ini anyal. Gitu. Wah, akhirnya dia berdoa, ngono ta? Terus tekan saya, apakah itu sama derajatnya jenengan ku nek amal ku ndelok ke perintah lho Bu. Saya bilang gitu, ya kan? Doa yang akan langsung masuk arsy itu dilakukan di Ka'bah karena itu di bawah arsy. Lah nek carane ngono ki kok ana haji online, Pak. Haji online sing mangkat gur siji tok, liyane tawafe ning omah ya, Pak. Ngono ki terus piye? Gitu. Kecerdasan yang paling tinggi itu sederhana, sami'na wa ata'na mastata'tum. Nah, itu yang kemudian diberikan, ya diberikan. Nah, kecerdasan itu saya tampil jam, jam 10. Ya, kecerdasan itu ada kecerdasan imaniyah. Jadi ada baca Quran, ada ini imannya dihidupkan. Nah, untuk apa? Agar satu disiplin. Ngaji nomor siji nek disiplin itu namanya tidak on the track. Maksudnya itu piye ya? Bocah ngajine apik, apalane apik, ning nesunan kok iso lho ya. Itu diperhatikan. Ya. Namanya tidak on the track. Ya. Yang membantu apa? Energi positif pembinanya. Itu Bu, ya. Itu luar biasa. Maka saya bilang sama anak-anak, target saya kepada anak-anak itu seneng sama Quran. Karena efek seneng itu besar. Ya, ojo kon kamu kok ndak hafal-hafal. Lah anak ya melu nesu, wong bapak ibune ora ngapalke, kene kon ngapalke ya ora. Wis repot tenan wis repot ya. Ya, disiplin, kemudian apa? Produktif.
produktif. Nah, kemudian ya syuur, ya, perasaan, emosi, kecerdasan syuur, emosional, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu ternyata ya bagian yang kemudian harus dilatih itu apa? Bermuka berseri, lapang dada, bermuka berseri. Ya karena ini dibangunkan jalan yang mudah, bermuka berseri. Kemudian apa? Semangat. Kalau tidak ada dua ini, berarti melakukannya bukan karena iman. Itu. Jadi makanya iman itu perintah ngono. Ini yang akan menjadikan kita baik. Kemudian kecerdasan fikriyah. Nah ini ya, cara berpikir. Cara berpikir. Satu, ya tadi, dilandasi seneng pada ilmu. Dua, pengalaman. Nah ini yang dilihat. Makanya ada program monggo anak-anak itu silaturahim untuk melihat pengalaman. Makanya dulu kenapa ulama itu memerintahkan ziarah. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu harus punah niat ziarah. Maksudnya ke Mekah, maksudnya ke Madinah. Tapi ulama juga tahu bahwa tidak semua orang diizinkan ke sana. Nah, sehingga dilatih ziarah. Lah ke sana itu ya, karpe itu bagaimana kita merasakan perjuangan Rasul. Malah sing digoleki talang emas, talang emas ki sing gitu. Oh kuwi ya Allah wis tak lewati kan kira ngerti men ngono kuwi. Perjuangan Rasul maksudnya piye? Len nerangke ya kan pengalaman. Nah, kemudian hikmah. Nah hikmah ini dalam bahasa anak-anak sekolah itu sering diceritani kebaikan-kebaikan yang dilakukan banyak orang agar dia tahu milih, oh iki aku iso iki gitu ya, dalam banyak hal. Kemudian fisik. Fisik itu perhatiannya pada makanan dan latihan. Dan latihan. Nah itu terus kemudian dijalankan, dilakukan agar, nah kalau tidak latihan ya tadi maca Quran dibuka ngantuk tutup melek, buka ngantuk tutup melek gitu. Jadi dilatih. Maka saya kalau sama ibu-ibu baca satu juz, saya ndak satu halaman ya bunda, engko liyane mesti buka HP. Saya bilang bu satu ayat ya bu. Mulai dari kabeh perhatian, nah kan gur saya perhatian dan nyimak satu ayat itu satu ayat satu juz terus pak, terus gitu. Agar apa? Agar nyimak. Nek sak halaman apa cik dia antrian kelima ya meneng wae alah ya cik suwi salah kabeh suwine ya kan. Sehalaman satu ayat aja agar putarannya itu ya pusarannya itu menghasilkan kekuatan yang besar gitu ya. Kemudian terakhir sosial ya gitu ya, itu berinteraksi ya, kemudian memberi kebaikan ya, kemudian menjadi sebab. Udah jam 8 saya mau nguji. Nah itu tadi bagian-bagian yang perlu diperhatikan secara rinci ya, karena memang proses kehidupan kita itu adalah sama dengan tadi kebaikan itu sama dengan rezeki. Jadi sebanyak apa kebaikan kita, sekualitas apa kebaikan kita itu akan memberikan jaminan ya. Rezeki itu sesuatu yang menghidupkan. Kalau kemudian kita dapat ilmu, makanya orang yang konsentrasi, taruhlah kita lihat TikTok. Oke, ente ya sing apik. Ya kan gitu. Oke, saya itu dapat ya dari TikTok. Kenapa orang itu harus memperhatikan kebaikan? Ya karena hidup di dunianya itu cuma sebentar. Kita lihat ya Imam Nawawi. Ya, itu usianya hanya 40
43 tahun meninggal. Tapi sampai sekarang dikubur itu 800 tahun lebih. Dia kan sangune dihukum oleh dawa. Imam Syafi'i itu di dunia hanya 53 tahun. Suwe aku. Tapi sampai sekarang dikubur itu sudah 1200 tahun. Itu untuk memberikan alat kepada kita urip nang donya sediliti ya Gur semono. Ya nek aku wis suwi, ya kancaku aku malah belum mati-mati kan gitu. Itu digambarkan bahwa kalau toh sampai umur segitu itu dikuburnya ribuan tahun. Belum nanti di akhiratnya. Nah, untuk itu marilah kita bersemangat. Nah, semangat akan bersama kan gitu ya. Maka itu di Bina Amal itu ya. Itu saya dari dulu kalimatnya begitu ya, kita berusaha untuk memproses karena tidak ada sesuatu yang bisa terjadi sendiri ya. Maka saya sering sampaikan, bersama kita kokohkan keluarga, bersama kita bangun karakter anak bangsa, bersama kita membangun Indonesia. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhaqqum birabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Diah yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah kunci dari suksesnya pendidikan generasi ini adalah 3 hal. Yang pertama rumah, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Yang dimana rumah adalah pertama kali pendidikan itu untuk karakter anak, dan sekolah adalah tempat di mana mematangkan karakter itu sendiri, dan terakhir adalah lembaga masyarakat. Satu pesan yang saya ambil dari beliau yang begitu mengena adalah hidup ini hanya bagian dari kebaikan dan sisanya itu adalah tambahan. Jadi tugas kita adalah berkarya. Itu saja. Ada sesi tanya jawab mungkin? Sudah. Baik, sudah jam 8 lebih. Mari kita akhiri sesi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.